Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal tryout 2 yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Paringin. Video ini adalah video berseri, di mana sebelumnya sudah dibahas, 3 video sebelumnya dibahas adalah pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 5, pembahasan dari nomor 6 sampai 10, dan pembahasan dari nomor 11 sampai 15, yang nanti coba dilihat di link deskripsi untuk bisa melihatnya. Nah, baiklah, untuk pertemuan kali ini adalah kita akan membahas soal-soal tryout lagi. Soal tryout yang akan kita bahas pada ini yang insya Allah akan mulai dari soal 16 sampai nomor 20. Oke, kita lihat soal nomor 16. Soal nomor 16 adalah himpunan penyelesaian dari 2/3 dikali X dikurang 4 kurang dari atau sama dengan 2X dikurang 16. Nah, ini namanya penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, sekarang di sini ada untuk menyelesaikan ini adalah di sini ada angka pecahan. Itu 2/3. Untuk mempermudah ini, semua ruas kita kalikan dengan 3. Oke, kita kalikan dengan 3. Kita kalikan dengan 3. Berarti 2/3 dikali dengan 3 berarti sama dengan 2/3 dikali 3, berarti 3 kita bagi dengan 3 hasilnya tinggal 2. 2X dikurang 4 kurang dari 3 dikali dengan 2X, berarti sini sama dengan 6X. 3 dikali 16, ini sama dengan 48. Nah, kalau sudah seperti ini pecahannya sudah hilang untuk mempermudah perhitungan. Sekarang seperti ini, kalau ketemu ini berarti kita kalikan ke dalam kurungnya, berarti 2 dikali X berarti 2X. 2 dikali 4 adalah 8 kurang dari atau sama dengan 6X dikurang 48. Kita kumpulkan yang X-nya dan kita kumpulkan dengan konstantanya. Variabelnya kita kumpulkan 2X. Ini pindah ke ruas sebelah akan menjadi negatif 6X. 48 ini akan menjadi tambah positif 8. Sekarang 2X dikurang 6X ini sama artinya dengan negatif 4X kurang dari atau sama dengan negatif 48 tambah 8 ini sama dengan negatif 40. Nah, kita lihat berapakah nilai X? Nilai X ini adalah berarti negatif 40 dibagi dengan ini negatif 4. Ingat sekali lagi, jika pertidaksamaan ini adalah jika dikali dengan negatif atau dibagi dengan negatif, itu tanda akan berubah menjadi lawannya. Berarti kita ganti tandanya menjadi lawannya. Berarti lebih besar atau sama dengan. Nah, sehingga X lebih besar atau sama dengan negatif bagi negatif positif. 40 bagi 4 ini sama dengan 10. Kita lihat manakah yang X lebih besar dari atau sama dengan. Oh ya, ini yang C. Ya, kita lanjutkan lagi soal nomor 17. Soal 17 adalah suatu kegiatan bakti sosial di sekolah. 40 siswa diminta untuk mengumpulkan barang-barang pantas pakai. Oh, ini berarti untuk cara mudahnya adalah semesta ditambah dengan irisan itu sama dengan lainnya. Nah, sekarang 40 siswa ini berarti dia semesta. 40 adalah semesta. Ditambah dengan sebanyak 25 siswa
mengumpulkan pakaian. Oh, berarti ini adalah lainnya. 25 tambah 8 siswa mengumpulkan pakaian dan sepatu. Ini ada kata kuncinya pakaian dan sepatu, ini berarti irisan. Maka irisannya 8. Dan 5 siswa tidak mengumpulkan apapun. Berarti di sini lainnya juga tidak mengumpulkan. Yang ditanyakan hanya mengumpul sepatu. Berarti yang mengumpul sepatu di sini belum ada. Oh, berarti saya tulis yang mengumpul sepatu. Nah, sekarang kita operasikan. 40 tambah 8 itu sama dengan 48. 25 tambah 5 itu sama dengan 30 ditambah sepatu. Nah, ini pindah ruas berarti 48 dikurangi 30 sama dengan sepatu. Berarti banyaknya yang sepatu adalah adalah 48 dikurangi 30 sama dengan 18. Oke, jawabannya apa? Tidak. Oh iya, ada 18. Tunggu sebentar. Kita baca ulang. Maka banyaknya siswa yang, oh ini kata-katanya ada hanya. Kalau hanya ini berarti yang banyaknya sepatu kita kurangi dengan irisan. Irisannya ada 8. Karena ada kata-kata hanya berarti kita kurangi dengan irisan. 18 kurangi 8 berarti 10. Nah, jawabannya adalah 7. 11 adalah jawabannya adalah 10. Jawabannya D. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 18. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan ax ditambah b. Ax ditambah b. Jadi rumus fungsinya adalah ax ditambah b. Jadi setiap huruf diganti. Sekarang kita lihat jika f2 sama dengan negatif 2. Ini artinya bahwa setiap huruf X kita ganti dengan 2 akan menghasilkan negatif 2. Oke, kita coba. Yang ini berarti F2. F2 berarti setiap huruf X yang ini kita ganti dengan 2. Berarti X kita ganti dengan 2A dikali 2 berarti 2A ditambah B sama dengan negatif 2. Yang berikutnya adalah F negatif 3. Berarti setiap huruf X diganti dengan negatif 3. Berarti A dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 3A ditambah dengan B sama dengan 13. Ini sama kita eliminasikan. Karena ada B yang sama. Jadi tinggal 2A dikurang negatif 3A. Maka akan menjadi jumlah. Berarti 5A sama dengan B dikurang B adalah 0. Negatif 2 dikurang 13. Berarti negatif 15. Maka A sama dengan negatif 15 dibagi 5. Berarti jawabannya 3. A sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita substitusikan ke manapun. Nah, kali ini saya akan substitusikan untuk saya gantikan ke persamaan yang pertama. Berarti 2A. Nah, berarti A-nya kita ganti dengan A dikali dengan 2 dikali negatif 3. Ditambah B sama dengan negatif 2. Berarti negatif 6 ditambah B sama dengan negatif 2. Berarti B sama dengan, ini pindah ruas akan menjadi positif. Negatif 2 ditambah 6 itu sama dengan 4. Nah, kita dapatkan A, kita dapatkan B. Maka persamaan yang ini berubah menjadi fx sama dengan A-nya kita ganti dengan negatif 3. Oh, berarti negatif 3x
ditambah dengan B. B-nya ganti dengan 4. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai F6. Sekarang kita cari nilai F6 sama dengan setiap huruf X kita ganti dengan 6. Negatif 3 dikali dengan 6 ditambah dengan 4. Berarti negatif 3 dikali 6 adalah negatif 18 ditambah 4 sama dengan negatif 14. Oh, berarti jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 19. Sebuah hotel mempunyai dua tipe kamar yang masing-masing berdaya tampung 3 orang dan 2 orang. Kalau lihat cepat ini sama dengan sistem persamaan linier dua variabel. Oke, kita misalkan yang pertama adalah misal X adalah kamar yang daya tampungnya 3. Daya tampung 3 orang. Yang Y kita misalkan adalah yang daya tampungnya 2 orang. Kalau sudah kita misalkan seperti ini, kita tinggal baca ulang. Jika banyak kamar seluruhnya 42 kamar, berarti 42 kamar yang daya tampungnya 3 orang adalah X, yang daya tampung 2 orangnya adalah Y. Jika ini kita jumlahkan maka hasilnya 42. Oh, berarti persamaan pertama adalah 42 kamar. Persamaan berikutnya adalah dan daya tampung keseluruhan sebanyak 108 orang. Oh, jadi kalau nanti semuanya penuh, maka daya tampungnya adalah sebanyak 108 orang. Oh, yang 3 orang. Oh, berarti ini 3X ditambah dengan 2Y. Dari sini ada dua persamaan. Persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, sekarang yang kita tanyakan adalah maka banyak kamar yang berdaya tampung 3 orang adalah yang berdaya tampung 3 orang, berarti yang ditanyakan adalah nilai X. Nah, supaya lebih gampang, nah kita rubah yang Y, kita substitusikan. Mainnya di sini adalah yang Y kita ganti jadi X. Nah, jadi persamaan di atas ini kita rubah. Y sama dengan 42. Karena X-nya pindah ke sebelah, pindah luas, maka negatif X. Nah, dari dua persamaan ini kita substitusikan. Yang Y ini kita ganti dengan nilai 42 dikurang X. Oke, kita cari ya. Maka kita cari di sini 3X ditambah 2Y sama dengan 108. 3X ditambah 2, Y nya kita ganti dengan ini 42 dikurang X sama dengan 108. 3X ditambah 2 kali 42 84. 2 dikali negatif X 2X sama dengan 108. 3X dikurang 2X ini sama dengan X. Ini pindah ruas jadi negatif, maka 108 dikurangi 84. Maka nilai X sama dengan 24. Sekarang kita lihat 24. X daya tampung 3 orang. 24. Iya, jawabannya adalah C.
Oke, kita lanjut soal nomor 20. Ada suatu data, ada objek online A dan objek online B dengan data sebagai berikut. Awalnya objek online A ada 7.000. Jika kilometer 1 kilo dia berjalan menjadi 12.000, jika kilometer berikutnya menjadi 17.000 dan seterusnya. Objek online B di awalnya adalah 9.000. Pada kilometer pertama adalah 13.000, kilometer kedua 17.000 dan seterusnya. Jika si Najma akan pergi ke rumah temannya yang berjarak 16 km agar memperoleh harga yang paling murah, ojek online yang mana yang Najma pilih? Nah, di sini ada dua cara menyelesaikan. Yang pertama dengan cara namanya persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itu terdiri dari adalah Y sama dengan MX ditambah dengan nilai C. Mencari M adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Atau dengan dua titik, untuk mencari persamaan garis dengan dua titik, misalnya titik pertama X1, Y1, titik kedua adalah X2, Y2. Ini akan memperoleh persamaan garis lurusnya dengan rumusnya adalah Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 X2 dikurang X1. Oke, kita mulai dengan yang mencari dengan persamaan garis lurus. Kita lihat objek online A tadi adalah titik awalnya kita ambil adalah, kita ulangi lagi ke sini. Nah, ini objek online A. Kita misalkan X1-nya adalah 0, X2-nya berarti Y2-nya adalah 7.000. Titik pertama, titik keduanya kita ambil yang 1. Berarti X2-nya 1, Y2-nya adalah 12.000. Oke, kita coba. Berarti titik yang pertama adalah jika 0,7.000. Ini untuk yang objek yang A. Objek A, titik keduanya adalah 1,12.000. Tadi diingat lagi, ini berarti kita ini X1, berarti ini Y1. Ini adalah X2, berarti ini adalah Y2. Untuk mencari persamaan garisnya tadi kita ingatkan lagi adalah Y dikurang Y1. Y1-nya berarti 7.000. 7.000. Dibagi Y2 dikurang Y1. Y2 dikurang Y1 berarti 12.000 dikurang Y1-nya 7.000. Sama dengan X dikurang dengan X1. X1-nya adalah 0. Dibagi X2 dikurang X1. Berarti 1 dikurang 0. Oke, kita selesaikan. Ini tetap berarti Y dikurang 7.000 dibagi
12.000 dikurang 7.000 adalah 5.000. Sama dengan X dikurang 0 berarti X dibagi 1 kurang 0 berarti 1. Berarti X dibagi 1 berarti X. Nah, seperti ini dapatkan hasilnya adalah Y dikurang 7.000 sama dengan kali silang berarti 5.000 X. Sehingga didapatkan tadi ada persamaan adalah Y sama dengan MX plus C. Maka ini kita pindah ruas sehingga Y sama dengan 5.000 X kurang berarti jadi tambah 7.000. Ini untuk objek yang A. Objek A didapatkan persamaan seperti berikut. Sekarang untuk yang objek B. Objek B kita ambil lagi titiknya, yang pertama 0 dengan 9.000. Titik kedua adalah 1 dengan 13.000. Ini untuk yang objek B. Kita coba kita hitung objek yang B. Objek B berarti adalah titik yang pertama adalah 0,9.000. Titik kedua adalah 1,13.000. Diingatkan lagi ini berarti adalah X1, ini adalah Y1. Ini adalah X2, ini berarti Y2. Kita hitung lagi persamaannya adalah Y dikurang Y1. Y1 adalah 9.000. 9.000 dibagi Y2 adalah 13.000 dikurang Y1 berarti 9.000 sama dengan X dikurang X1. X1 nya adalah 0 dibagi X2 nya adalah 1. X2 dikurang X1 sehingga kita peroleh Y dikurang 9.000 dibagi 13.000 dikurangi 9.000 ini adalah 4.000. Sama dengan X kurang 0 adalah X dibagi 1 dikurang 0 adalah 1, berarti X dibagi 1 tetap hasilnya adalah X. Sehingga didapatkan Y sama dengan kali silang berarti 4.000X. Berarti persamaannya kita bentuk supaya bagus menjadi 9.000. Nah, ini untuk objek yang B. Yang jadi pertanyaan adalah jika berjarak 16 km berarti nilai X ini kan 1, 2, 3 berarti di sini 16. Jika 16 di sininya berapa? Jika 16 sininya berapa? Nah, sekarang kita hitung berdasarkan persamaan yang tadi. Nah, kita hitung kalau objeknya yang A, kalau X-nya 16, jaraknya adalah 16 km, maka berapakah dia? Y sama dengan, kita hitung 5.000, X-nya kita ganti dengan 16 ditambah dengan 7.000 sama dengan Y di 5.000 dikali 16 itu sama dengan 80.000 ditambah dengan 7.000 maka sama dengan 87.000. Ini untuk objek yang A. Sekarang untuk objek yang B kita ganti X nya dengan 16 maka Y sama dengan 4.000 dikali 16 ditambah 9.000 sama dengan 4 kali 16 itu 64.000 ditambah 9.000 maka jawabannya 64.000 tambah 9.000 adalah 70.000.
Nah, jadi pertanyaan tadi adalah ojek yang A, ini ojek B. Yang A tadi harganya adalah 87.000. Ojek yang B adalah 73.000. Mana yang lebih murah? Betul. Berarti yang lebih murah adalah ojek B. Berapa lebih murahnya? Coba kita kurang. 14.000. Oh, jadi ojek B ini adalah lebih murahnya 14.000. Sekarang kita ke pertanyaannya adalah ojek A lebih murah? Bukan. Ojek B yang lebih murah. Benar. Ojek B lebih murah. Ini salah karena ojek A lebih murah. Ojek B lebih murah. Murahnya berapa? 14.000. Oh, berarti D. Kalau ini murahnya 16.000. Itu tadi cara dengan persamaan garis lurus. Sekarang coba kita perhatikan dari tabel di atas. Kita perhatikan yang ojek A. Ojek A ini awalnya 7.000. Yang kedua, 1 km pertama adalah 12.000. 2 km berikutnya adalah 17.000 dan seterusnya. Coba kita pikirkan, apakah ada dengan cara lain? Oh ya, betul, ini dengan cara namanya, kita lihat bedanya 7.000 ke 12 itu bedanya 5.000. 12.000 ke 17.000 itu bedanya 5.000. 17.000 ke 22.000 itu bedanya 5.000. Oh, berarti ini bisa namanya barisan aritmatika. Coba kita lihat lagi yang ojek B. Awalnya 9.000 jadi 13.000. Berarti bedanya 4.000. 13.000 jadi 17.000, bedanya 4.000. 17.000 ke 21.000 itu bedanya 4.000. Benar, ini adalah barisan aritmatika. Berarti ini A. Kalau sini A, ini sama dengan artinya U1. Berarti kalau habis U1, ini berarti dengan U2. Kalau 2, berarti ini adalah U3. Ini berarti U4. Yang ditanyakan berapa ini? 16. Berarti di sini 16. Kalau kita lihat 16, kita coba lihat pola. 0 ini adalah U1, 1 adalah U2, 2 adalah U3, 3 adalah U4, berarti 16. Ini adalah, ya betul, ini adalah U17. Nah, berarti kita mencari U17 untuk ojek A, U17 untuk ojek B. Di pola tadi kita sudah bisa lihat, berarti yang ojek A itu adalah 7.000, ini adalah U1, kemudian 12.000, ini adalah U2, U3-nya adalah 17.000, dan seterusnya. Ini kita lihat bedanya itu adalah, maka didapatkan dari ini bersama deret ini atau barisan aritmatika ini dapatkan A-nya atau U1-nya adalah 7.000. Bedanya adalah 5.000. Ini untuk ojek yang A. Kita lihat ojek yang B tadi. U1-nya adalah 9.000. U2-nya adalah 13.000. U3-nya adalah 17.000. Kita lihat bedanya selalu kotak. Dari sini adalah kita dapat A-nya adalah 9.000. Dan bedanya atau B-nya adalah 4.000. Ingat, ini adalah barisan aritmatika. Dimana rumusnya adalah
UN UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Yang ditanyakan tadi adalah, kita lihat lagi pola yang tadi tanyakan lagi tadi adalah benar, U17. Nah, sekarang kita cari U17. Yang ditanyakan adalah U17. Nah, sekarang U17, kita cari U17 yang pertama. U17 untuk objek A. Berarti U17 sama dengan A-nya 7000 ditambah dengan N-nya 17, N dikurang 1 berarti 16 dikali dengan bedanya 5000 sama dengan, berarti 7000 ditambah 16 kali 5 adalah 87.000 sama dengan bukan 70.000. 16 kali 5 bukan 70.000 tapi 80.000. Jadi 7.000 tambah 80.000 ini hasilnya adalah 87.000. Ini untuk objek yang A. Sekarang kita objek yang B. Objek B adalah U17 yang untuk objek B. Objek B adalah A-nya 9.000. Berarti 9.000 ditambah sama N dikurang 1. Berarti 17 kurang 1 berarti 16. Bedanya 4.000. 9.000 ditambah 16 dikali 4 64.000 sama dengan 9.000 tambah 64.000 adalah 73.000. Dari sini kita kelihatan mana yang lebih murah, A atau B? Ya betul, ini yang murah. Tinggal kita kurang, maka hasilnya adalah 14.000. Sama hasilnya? Ya benar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita soal nomor 16 sampai nomor 20. Untuk bagi kawan-kawan atau anak-anakku sekalian yang belum melihat video sebelumnya, bisa dilihat di linknya, ada di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika video ini bermanfaat, silahkan dibagi di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.